pertama sih karena memang saya secara olahraga suka yang di luar ya, outdoor begitu ya, suka alam. Jadi ya mungkin kalau kecil kan biasa anak kecil suka main sepeda ya gitu. Ya main sepeda ya di alam, terus suka yang memang kegiatannya di luar. Saya nggak begitu suka kegiatan yang di dalam. Lalu ya mulai kegiatan sepeda gunung sih sebenarnya ya kira-kira 15 tahun yang lalu, 2000 lebih ya. Tapi mulai ya karena mencoba aja gitu, diajak temen gitu. Oh, iya. Ya akhirnya memang ya seneng lah akhirnya. Ya alumni lah, grup-grup alumni kan gitu. Sejak zamannya adanya apa ya Facebook ya waktu itu ya. Oh. Kayaknya kan pada ngumpul lagi, oh akhirnya ketemu hobinya bareng gitu jalan. Ya mulai coba jadi sepeda gunung yang awal mungkin di tahun 2000-an lebih ya. Pertama refreshing pasti, refreshing karena biasa ngelihat kota terus ngelihat alamnya. Terus kedua ya memang ada udara segar gitu ya. Ketiga ada adrenalin. Keempat ya memang belajar untuk kontrol diri, karena kalau sepeda gunung sama naik gunung itu kontrol diri sama tahu diri ya gitu. Kan kalau kita nggak bisa ngepus, dan biasanya kecelakaan ataupun kemampuan itu kecelakaan itu tergantung dari kemampuannya dipaksakan atau enggak gitu ya. Iya. Nah itu kita harus bisa jaga kontrol diri ya, sama memang bisa juga kadang-kadang kalau sama teman-teman di sana ya bicara juga bisa lebih terbuka, lebih bebas, karena juga sama teman kantor kita juga punya komunitas di kantor yang memang senang sepedaan dan senang naik gunung tuh ya jadi ngobrol, dan kadang-kadang meeting di luar kantor yang lebih bebas. Waktu COVID sempat berhenti, tapi ya berhenti lah. Kadang pada berhenti jelas pasti berhenti gitu kan, ya nggak boleh gerak semuanya. Tapi setelah 6 bulan setelah mulai COVID di 2019-2020 awal itu ya mulai ada kegiatan tapi terbatas gitu kan. Bisa ke hutan UI juga dulu kan ada gitu, di lapangan trek UI gitu, atau ya ke luar kota. Juga ke Lombok, ke Rinjani, Bali, di mana di dekat Batur situ, Kintamani, banyak juga. Ke Padang. Ada patah juga ada, benar. Pasti kan namanya sepeda gunung pasti ya besot-besot udah biasa, patah sini saya ada. Oh, iya. Ya, lebih baik patah karena hobi daripada patah karena ketabrak motor, Pak. Sebenarnya lucu, mulainya waktu itu saya juga dulu agak takut diving gitu ya. Terus kayaknya main sih diving gitu ya. Kayaknya olahraganya nyelam-nyelam doang, apa yang dilihat gitu. Tapi saya sempat terpanggil waktu itu sekali karena ada relatif saya, keluarga jauh gitu, orang Belanda. Terus dia selalu ke Indonesia. Apa yang kamu ke Indonesia? Diving. Lamben ke sini. Orang Indonesia kok nggak bisa diving ya? Orang luar tuh semua pada nyari diving, karena Indonesia cukup bagus terumbu karangnya. Di luar negeri itu nggak ada. Pikir-pikir iya juga ya gitu. Terus saya bayangkan juga orang Indonesia nggak banyak yang mau belajar diving. Maunya belanja gitu kan, jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Jadi saya pikir oke, saya coba. Rasanya memang sesuatu yang orang luar lihat tapi kita nggak pernah alamin. Ya coba belajar, dan akhirnya memang ternyata suka. Dan memang indah. Sempat snorkeling ya, biasanya sebelum diving snorkeling dulu gitu. Oh iya memang bagus ya, pada saat snorkeling ya kayaknya ini kalau dari atas aja bagus gini, kalau dideketin lebih bagus ya gitu. Saya belajar diving dan akhirnya ya menikmati. Nah, kalau diving sendiri sebenarnya lebih ke kontrol diri tetap ya. Begitu. Terus lebih relaxing kalau diving ya. Jadi setelah diving biasanya kita lebih lebih istirahat, lebih diam, karena wilayahnya bukan wilayah yang rame kan, biasanya di pinggir pantai ataupun di atas kapal ya diam begitu ya, merenung lah, melihat biasanya sunset, sunrise, sesuatu yang biasanya kalau diving pasti kena sunset lah paling sering ya. Ya mungkin karena mountain bike sudah cukup banyak ya, hampir cukup banyak trek yang sudah kita lewatin, jadi lama-lama mungkin
bosan. Terus kedua memang sejak COVID akhirnya ada perbedaan waktu, terus tiba-tiba ada shifting aja. Saya rasa orang mungkin ada bosannya kali ya. Gitu. Jadi ada masa jeda, akhirnya mencoba alternatif yang lain waktunya, atau mungkin juga umurnya bertambah teman-temannya. Jadi yang namanya turun ngebut-ngebut sudah lebih kontrol diri. Gitu. Jadi agak kurangan, jadi coba shifting generasi baru mulai. Tapi sebelum saya sebelum saya ke naik gunung, sebenarnya dalam mountain biking ini saya juga sempat diving, olahraganya alam juga. Jadi nggak sempat belum ke gunung baru terakhir ini lah, baru 2 tahun terakhir. Diving ya paling banyak ya di sini ya, di Manado, di Bali, atau di Komodo sama Raja Ampat sama Halmahera ya, 4 daerah sih. Halmahera. Ada ajakan sih, jadi sering ngelihat juga kan melihat pemandangan, sebagai suka alam kan gitu. Sering ngelihat sunset kalau di diving kan ya. Terus sunrise juga bagus juga begitu. Salah satu kegiatan sunrise ngelihatnya pasti di hiking. Gitu, ya. Terus kenal dengan komunitas hiking, terus mulai jalan melihat. Saya dulu sebelum hiking, hal yang paling saya tidak bisa terima itu campingnya. Kayaknya fasilitasnya langsung hilang gitu ya. Semuanya langsung kayaknya tempat yang biasa kita miliki untuk kegiatan kita malam hari dan yang lain itu kayaknya langsung tidurnya kok kayaknya gak enak gitu. Saya coba hiking yang cuman bolak-balik, tektok lah istilahnya. Aduh capek banget gitu kan ya. Terus jaraknya pendek-pendek, gunungnya juga pendek. Ya biasa Sentul, gunung gede gitu kan, buter-buteran yang ini bukit-bukit yang ada di Bandung, Jawa Barat sini. Capek gitu ya, terus akhirnya panas gitu. Kayaknya memang harus camping gitu. Cobalah camping, ya lama-lama jadi terbiasa gitu kan. Untuk rekreasi keluarga lah ya, karena kalau nanti ngajarin diving juga waktu itu sama juga anak saya, karena sebelum dia pergi kuliah ke luar negeri gitu, salah satu pemikirannya, kamu harus bisa menceritakan Indonesia. Gimana caranya? Ya diving, jalan pernah ke sini kan malu nanti orang Indonesia udah pergi ke luar negeri udah banyak, tapi pernah ke Komodo, pernah ke Raja Ampat belum pernah gitu kan. Pernahnya cuma ke Bali. Ngapain Bali, Lombok dan yang lainnya itu kan bule juga atau orang asing juga datang, tapi tempat-tempat yang lain harus bisa. Akhirnya ya berapa kali kita sebelum itu, anak-anak waktu itu masih kuliah dan masih SMA mulai belajar diving. Alhamdulillah suka semuanya, jadi akhirnya jadi trip keluarga jalan. Ya atur waktu juga, ke Banda juga pernah, ke Banda Nera. Daerah juga perjalanan cukup panjang kan, seminggu gitu kan. Ya, dari Ambon turun kan ke bawah itu cukup panjang. Jadi ya dikenalkan beberapa lokasi Indonesia. Jadi ya bisa menceritakan lah. Moto hidup yang secara spesifik sih nggak ada ya. Tapi kalau misalnya mengasih saran hidup secara umum ya, memang mungkin agak klise, tapi ya malah hidup itu kan singkat ya kalau kita lihat ya. Jadi kita perlu pikirkan kalau memang kita melewati hidup itu, manfaat apa yang kita bisa berikan. Manfaat itu bisa dengan cara manfaat untuk diri kita atau juga manfaat buat orang lain. Ya, salah satunya kalau dengan melalui hobi, sebenarnya ada 2 yang didapat. Diri kita sama juga menyiarkan keindahan alam yang memang kita miliki. Itu sebenarnya kenapa saya memilih hobi alam itu ya. Karena dunia Indonesia ini cukup indah dan waktu hidup kita ini singkat, ya, manfaatkan itu untuk orang bisa melihat lah, membantu. Kedua ya jangan pernah menyerah lah, keep moving forward.